Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Karena Engkau adalah Allah kami yang berotoritas dalam hidup kami. Allah yang penuh kuasa dan kasih terhadap hidup kami. Kami mau dengar-dengaran firman-Mu Tuhan, agar kami Tuhan memperoleh makanan rohani. Agar roh kami Tuhan berpadu dengan roh-Mu ya Tuhan. Berbicaralah Bapa, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Di balik sukses seorang pria, 1 Tesalonika 2 ayat 7-12 mengatakan, tetapi kamu berlaku ramah di antara kamu. Saya ulangi, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu. Sama seperti ibu mengasuh dan merawat anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar terhadap kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga kami sendiri dengan kamu. Karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih payah kami. Sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamulah saksi. Demikian juga Allah. Betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya. Telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mungkin ada satu momen atau cerita yang terlalu polos mengenai manajemen keluarga. Di dalam suatu keluarga kita bisa melihat apakah manajemen dalam keluarga itu baik atau tidak baik dari meja makannya. Kalau meja makan mereka teratur dan rapi, itu tandanya manajemen bagus. Dan lihatlah kamar mandi mereka. Apakah cukup bersih, tidak bau, dan banyak rendaman-rendaman pakaian kotor. Lihat juga tas sekolah anak-anak mereka. Apakah tertata cukup rapi? Mungkin kotak pensilnya ada yang berantakan isinya, atau meja belajarnya yang berantakan. Mengapa kita harus melihat semua perkara itu? Karena pengaturan akan hal-hal yang sepele mencerminkan apakah sang ibu rumah tangga tersebut sudah tahu akan tugas-tugasnya dan ibu rumah tangga tersebut sudah berfungsi dengan benar dalam mengatur rumah tangga. Bila ibu rumah tangga sudah tahu akan tugas-tugasnya atau juga sudah berfungsi dengan benar, maka dia juga bisa mendelegasikan dengan pembantunya, maka berarti dia sudah menciptakan surga di rumahnya. Suasana yang indah surgawi akan mempengaruhi karakter anak-anak dan tidak mustahil keberhasilan dan kesuksesan sang suami tercinta juga. Jadi tidak salah kalau saya katakan uruslah rumah tanggamu sendiri lebih dahulu. Sesudah itu barulah lakukan pelayananmu di gereja. Atau bagi Anda mungkin pelayanan menjadi prioritas karena itu pekerjaan Tuhan. Dan memang banyak ngerumpinya sehingga menyenangkan. Kalau di rumah terasa cepat bosan dan capek. Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasih Tuhan. Yesus pernah berkata, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mana yang lebih dahulu yang harus dikasihi? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu. Berarti diri sendiri dulu
baru kemudian sesama kita. Atau sesama kita dulu baru diri sendiri. Bisakah kita mengurusi orang lain tetapi diri kita sendiri tidak diurus? Memang pilihan terbaik adalah kedua-duanya harus bisa dituruti dengan baik. Tapi kalau tidak bisa, alangkah lebih baik dan indahnya jika kita terlebih dahulu diurus diri sendiri, setelah itu kita mengurusi atau mengasihi orang lain. Jika ada kerinduan di dalam hati Anda untuk melihat anak-anak berhasil di hari esok, persiapkanlah mereka dari sekarang. Jangan sampai terjadi anak Anda pergi ke sekolah tidak membawa buku atau pensil atau belum sarapan. Karena Anda tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Anda sibuk menelepon teman-teman atau rekan-rekan Anda, bermain WA, atau berselancar di sosial media. Jangan sampai terjadi. Suami pulang ke rumah dengan perasaan kesal dan badan yang capek. Anda baru teringat untuk memasak nasi. Jangankan teh dan kopi. Tidak tersedia. Air putih pun tidak tersedia. Dan jangan salahkan suami Anda jika ia tidak betah di rumah. Mungkin renungan hari ini agak keras ya. Memang inilah yang harus kita dengar dan lakukan jika kita mau berhasil. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami sangat merindukan keluarga kami menjadi berkat bagi orang-orang lain. Sehingga mereka melihat bagaimana indahnya keluarga yang ada di dalam pemeliharaan tangan-Mu. Dan di hari ini kami mau berdoa khusus buat orang tua, ibu, mama, mami, agar mereka diberi kekuatan untuk melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Ilmu rumah tangga yang berfungsi dengan baik akan menjadi landasan kesuksesan bagi suami dan anak-anaknya. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. 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 Amin.